Hai teman-teman Masa Gitu, kembali lagi di channel kami, Keluarga Masa Gitu. Kali ini kami akan eksplor Majalengka. Sebenarnya tujuan utama kami datang ke sini adalah untuk datang ke Pasar Bumi Pakuwon. Kita akan menikmati sore hari di area persawahan sambil menonton tarian jaipong. Kemudian kami juga akan menginap di sebuah resort yang vibes-nya seperti desa tropis yang tenang, tapi sudah dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Kami juga akan mendatangi salah satu istal kuda yang lagi rame-ramenya di Majalengka. Katanya sih pemandangannya di sini mirip Sumba. Apa benar? Tidak lupa kuliner-kuliner yang ada dan cukup terkenal di Majalengka. Ikutin terus perjalanan kami. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Hai, di trip kali ini kami baru berangkat siang nih dari Jakarta sekitar pukul 11 atau jam 12-an. Dan kami sampai di area Majalengka sekitar pukul setengah 4 sore. Dan langsung menuju ke Pasar Bumi Pakuwon melalui jalan yang agak kecil tapi masih muat dilalui untuk dua arah mobil. Pasar Bumi Pakuwon ini diadakan setiap bulan antara minggu ketiga atau minggu keempat. Hanya karena waktu itu lagi tanggal merah, jadi rame banget yang datang ke sini. Dan kami diarahkan untuk parkir di kantor Kepala Desa Bantar Agung. Dari sini panitia sebenarnya menyiapkan mobil pick up untuk mencapai ke lokasi si Pasar Bumi Pakuwon ini. Pick up yang disediakan tuh ada dua sebenarnya, cuman karena emang volume pengunjung yang lagi rame banget, jadi menunggunya tuh rasanya lama banget. Karena nggak sabar, akhirnya kami mencoba menyetop motor warga dan minta tolong jasa ojek untuk sampai ke lokasi. Ya sekitar 10 ribuan lah. Cuman kalau teman-teman nanti datang ke Pasar Bumi Pakuwon ini ketika memang nggak terlalu rame dan mobil bisa turun ke bawah pun, sebenarnya kami tetap menyarankan untuk parkir di kantor kepala desa karena jalannya makin ke bawah itu makin kecil. Di beberapa titik memang ada restoran, ada juga villa yang bisa dijadikan untuk tempat manuver mobil untuk berpapasan ataupun putar balik. Hanya saja memang tetap susah sih kalau menurut kami. Tipsnya kalau dari kami ya parkirnya bisa di kantor kepala desa tadi dan lanjut ojek, atau bisa di restoran Cibur Pas dan lanjut jalan kaki. Itu aja sih. Di sini ketika sampai pun motornya udah banyak banget yang parkir. Kami kesana tuh sekitaran akhir Mei, kan ada tanggal merah. Nah kami kesana bulan Mei tanggal merah itu. Ini tuh asli deh, pemandangannya bagus banget. Dan kayak sejauh mata memandang yang bisa kita lihat tuh adalah si terasering sawah-sawah. Dan ini cakep banget, udaranya juga sejuk banget. Ini kita lagi mau ke acara Pasar Bumi Pakuwon. Acaranya tiap bulan, kalau nggak di minggu ketiga, di minggu keempat di setiap bulannya. Terus di sini tuh ada kayak tarian-tarian tradisional, kayak gitu jaipong misalnya. Terus ada juga pasar adat gitu yang jual makanan-makanan. Seru banget, pokoknya kita ikutin aja, kita lihat di bawah ada apa. Pasar Bumi Pakuwon ini adalah wisata budaya dan kuliner yang unik yang terletak di tengah hamparan kawasan Sawah Pakuwon, Desa Wisata Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Mereka juga menjajakan produk-produk UMKM lokal dan juga pertunjukan seni budaya tradisional dengan latar belakang pemandangan alam pedesaan yang asri. Sebelum masuk ke area acara, di awal tuh ada stand untuk penukaran uang. Di sini tuh ditukarkan dengan yang namanya benggol atau koin kayu yang selanjutnya akan menjadi uang yang bisa dibelanjakan makanan di sini. Unik ya? Dan karena ramai sekali, makanan di sini sebenarnya banyak yang udah habis juga gitu. Mereka stok lagi sih, cuman ya emang harus nunggu lagi aja. Lalu di area panggung utama disediakan juga kursi-kursi bambu, tapi nggak banyak. Kalau nggak kebagian, duduk-duduk di rumput juga seru sih. Atau kalau mau bawa karpet piknik juga lucu. Di sini tuh penampilnya banyak banget, dan penari jaipongnya tuh dari mulai anak kecil sampai dewasa, mereka udah luas-luas dan keren-keren banget. Kita nikmatin dulu yuk beberapa cuplikan tariannya. Yang ini penari jaipong usia terkecil loh. Kalau yang ini Mojang Majalengka, jadi kemampuan narinya nggak perlu diragukan lagi. Nah, yang uniknya lagi, kita di sini juga bisa merasakan experience belajar tari jaipong. Karena udah jauh-jauh ke sini ya, kenapa enggak kan?
Susah ya ternyata, walaupun agak malu-malu dan kaku-kaku gitu kan badannya. Dan ternyata memang tarian Jaipong ini walaupun sama-sama tari tradisional punya keunikan sendiri dan punya tingkat kesulitannya sendiri. Kalau Jaipong ini dia lebih cepat pergerakannya, terus juga pinggulnya tuh lebih main gitu. Jadi ya susah lah buat Bunda sendiri yang belajar tari Bali pun ini menurut Bunda susah sih gitu. Tapi seru banget experience-nya. Nih kita lihat dulu aja ya. Penampilannya karena nanti aku spill nih sekarang. Pevita, nanti ada seni sintren, ada pencak silat dan juga ada seni genjreng. Nanti kita pokoknya heboh lah nanti. Betul ya, heboh. Acara di sini sebenarnya mulai jam 10 pagi sampai sekitar jam 7 malam. Hanya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke penginapan. Kami juga jadinya nggak sempat melihat kesenian pencak silat. Mungkin lain kali kami akan datang lagi ke Pasar Bumi Pakuwon. So far di sini acaranya seru banget. Ini unik sih, mengenalkan sesuatu yang baru kepada anak-anak. Mungkin tipsnya dari kami, kalau mau datang ke sini dijadwalkan di tanggal-tanggal yang bukan tanggal merah, sehingga pengunjungnya juga tidak terlalu membludak dan bisa mencoba semuanya, termasuk jajanan-jajanan pasarnya yang sebenarnya menarik banget. Tapi sayangnya nggak banyak kami coba karena banyak yang habis. Gitu. Oke deh, lanjut aja ke tempat selanjutnya. Penginapan kami namanya Point of View Resort, yang ternyata masih satu manajemen dengan Deriam Riverside Resort yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami nyampe ke sini sudah malam, sekitar pukul 19 ya, sekitar jam 7 malam. Jadi sudah lumayan gelap, dan ini bagian lobbynya unik, ada bata-bata yang bermotif. Jujur ketika kami masuk ke sini tuh vibes-nya memang seperti desa tropis tersembunyi gitu. Tapi sudah dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Jadi tetap ada sentuhan modernnya. Nah, ini bagian penginapannya. Jadi di sini tuh ada 2 tipe kamar. Sebenarnya sama sih, bentuknya juga sama, villa kayu gitu. Cuman yang membedakan hanyalah tipe bednya. Jadi ada yang tipe double bed dan tipe twin bed. Kebetulan di sini kami memilih tipe yang double bed. Untuk fasilitas dan amenitiesnya cukup banget. Udah disediakan juga hair dryer, bahkan kami tidak menyangka. Di sini udah ada sikat gigi juga dan odol, dan juga sabun shampoo. Showernya juga sudah dengan air hangat. Jadi memang untuk fasilitas tuh udah oke banget ya. Ini juga menurut kami kamar mandinya cukup luas sih, dibanding kamarnya yang agak sempit proporsinya ya jika dibandingkan dengan kamar mandinya. Tapi masih nyaman banget. Untuk harga di sini kami mendapatkan di harga 750.000. Kami kontak langsung ke WhatsApp-nya. Kami semalam juga sempat memesan makan malam. Room service bisa dipesan sampai jam 8 malam, dan ini untuk pilihan menunya. Ini pemandangan pagi harinya, slow living-nya tuh dapet ya. Di sini total ada 16 kamar dengan ukuran dan tipe yang sama sebenarnya, hanya dibedakan tipe bednya aja. Ini suasana paginya, kita jalan-jalan dulu yuk. Oh ya, bagi teman-teman yang takut cicak, di teras tuh ada banyak cicak yang suka ikutan nongkrong gitu. Cuman di dalam kamar sih nggak ada. Lalu di outdoornya itu ada banyak area duduk-duduk, jadi bisa buat makan, bisa juga buat nongkrong-nongkrong. Terus sepertinya di sini untuk area outdoornya tuh bisa bebas smoking. Tapi untungnya saat kami menginap sih nggak terganggu, karena juga nggak ada yang berdekatan dengan kami juga sih yang ngerokok. Dan ini area restonya, tempat kita akan breakfast pagi ini. Cukup banyak juga di sini tempat-tempat duduknya. Breakfastnya mulai jam 7 pagi. Pilihannya kalau weekend itu dia ada menu prasmanan dengan menu yang nggak banyak, tapi cukuplah, ada lauk, sayur, dan roti gitu juga ada. Sereal bahkan ada. Hanya kalau selain weekend, mereka itu menunya a la carte dan menunya bisa dipilih. Kayak gini menunya. Selesai makan, kami berkeliling lagi. Ternyata di sini juga ada area playground anak, dan kalau lurus lagi itu langsung ketemu area parkiran. Parkirannya cukup luas, jadi bisa banget sih untuk menampung banyak mobil ataupun bus-bus besar juga bisa.
Ini suasananya kalau masuk pagi ke area penginapan. Semalam kan udah nggak jelas ya. Jadi ini untuk gambaran paginya. Entah kenapa rasanya kayak lagi liburan di Jogja, bukan di Majalengka. Lalu kami juga mencoba berenang di sini. Semalam juga sebenarnya anak-anak berenang sampai malam, sampai jam mungkin 8 atau setengah 9. Karena airnya juga ternyata nggak dingin, tapi juga bukan air hangat gitu. Jadi cukup nyaman buat berenang anak-anak hingga malam maupun pagi harinya. Setelah check out, kami berencana mengunjungi sebuah istal kuda di area Majalengka. Tempatnya itu di daerah dekat teras Panyaweyan. Namanya adalah Istal Antasala Majalengka. Tapi kalau di Google Maps, namanya istal tak bernama. Background pemandangannya itu katanya mirip perbukitan-perbukitan yang ada di Sumba. Nanti kita lihat ya, apakah beneran mirip. Kesini tuh sebenarnya ada 2 jalan. Yang pertama itu lewat area Teras Ring Panyaweyan, dan yang lainnya itu lewat Jalan Raya Talaga Cikijing. Nah, teman-teman sebaiknya memilih jalan Cikijing tadi, karena kalau lewat jalan yang kami lewati, jalannya kacau banget. Sempit, kecil, rusak, nggak rekomen banget. Tapi kalau naik motor, aman banget nih buat jalan potong. Terus kemarin itu kami sempat stuck karena udah mepet banget kanan kirinya. Akhirnya kami mundur lagi, parkir di area masjid, dan di sana kami meminjam motor warga. Baru deh akhirnya kami naik motor ke sana, ke istal kuda tak bernama tadi. Wah, di sini pemandangannya bagus ya. Udaranya juga sejuk banget. Dan setelah melewati jalan rusak tadi tuh sebenarnya sudah lumayan dekat ke persimpangan jalan yang cukup besar lagi kayak gini, yang ternyata penyatuan jalan dari jalan Cikijing tadi. Sampai deh di istal kuda tak bernama alias Istal Kuda Antasala Majalengka. Kami itu kan kesini hari Sabtu, terus ternyata weekend di sini tuh rame banget. Ada sistem antriannya gitu sih, jadi tetap yang naik kuda itu per grup gitu. Cuman jadinya nunggunya lama banget. Better teman-teman kalau memang waktunya mepet atau udah jauh-jauh dari luar kota, mendingan booking dulu deh biar disiapin slotnya. Kami sampai sana tuh jam 3 kalau nggak salah, dan baru dapat giliran itu jam 5 sore. 2 jam nunggu antrian aja. Paling hiburannya main sama bayi kuda ini sih, yang baru berumur sebulan kalau nggak salah. Namanya siapa? Monik cewek. Hai Monik. Itu cowok anaknya. Ada lagi. Ini umur berapa? 11 tahun. Oh, baru masih kecil. Ya, masih udah kecil gede. banget. Berapa? 1 bulan setengah. Masih bayi, masih nyusu berarti ya? Tapi ibunya Oh, mati. gini. Jadi pakai susu sapi. Oh gitu. Yang fresh. Udah minum sapi. Banyak kayak gitu Bun. Kalau kayak anak apa? Itu Pembali-pembali kecil kan terakhir, susu apa? kambing juga ada. Pilihan terakhir. Yang terakhir ya. Rata-rata kalau susu sapi ini bisa. Ibunya meninggal karena mau melahirkan. Oh, bukan karena melahirkan. Lama dulu ini bareng dulu sama ibunya. Ibu dulu 1 bulanan. Sini. Dikira wortel kali ada deh. Wah, dia mau yang berlari. Dia pengen berlari. Dia pengen berlari. Lucu banget sih Monik. Hai Monik. Halo Monik. 1, 2, 3. Ada, lihat Ada sini nggak ada. kelihatan mukanya? Ada mukanya nggak ada. Kamu sini dikit Bun. Sini dikit Bun. 1, 2, 3. Ya ampun lucu Lihat Monik, banget. sini Monik. Monik. Wah. Tingginya sama tingginya nih. Tingginya sama nih. Akhirnya tiba juga giliran kami setelah 2 jam menunggu. Dan di sini tuh sudah jam 5 sore, 5 lewat sih sebenarnya sekarang. Istal Antasala Majalengka ini menyediakan jasa short ride experience yang durasinya perkiraan itu 10-15 menitan, tergantung pilihan dokumentasi yang teman-teman pilih. Kami kira itu sebelumnya di sini bisa kayak short course gitu, jadi ada lesson untuk berkudanya. Ternyata kami salah sangka. Tapi kalau teman-teman emang hanya mau foto-foto dan experience sedikit berkuda sih harusnya udah puas banget ya. Untuk view-nya sendiri gimana nih? Beneran kayak Sumba nggak menurut teman-teman? Kalau menurut kami, bukit-bukit di belakangnya sih memang bentukannya seperti Bukit Warinding Sumba. Tapi sekelilingnya si istal ini tuh ada ladang-ladangnya gitu yang ada bambu-bambu.
Ya cuman tetap sih pemandangannya tetap cantik kok di sini dan udaranya juga enak. Yang nggak enak emang cuma nunggunya aja sih, lama banget. Untuk kostumnya juga di sini sebenarnya cukup lengkap ya. Mereka menyediakan sepatu boots, mereka juga menyediakan topi berkuda gitu. Lalu untuk paketannya juga di sini ada paketan di videoin dengan handphone, terus juga dengan drone. Itu udah ada harganya masing-masing. Teman-teman bisa cek aja sesuai kebutuhan. Oke, itu dia pengalaman kami berkuda di Istal Antasala Majalengka. Gimana nih menurut teman-teman? Ada yang berminat kesini juga nggak? Tulis di kolom komentar yuk. Nah, ini perjalanan kami turun gunung dari Istal Antasalam tadi. Pemandangannya tuh sebenarnya bagus banget ya. Terus pas sunset gini, aduh makin kerasa deh cakepnya. Cuman ya itu, jalannya kecil, bikin tegang. Kami aja akhirnya dibantuin sama bapak yang punya motor untuk buka jalan. Nah, selanjutnya di Majalengka itu juga ada beberapa kuliner. Kami akan merekomendasikan yang sudah pernah kami coba dan memang direkomendasikan juga oleh warga lokal di sini. Yang pertama, makanan Sunda, Sigana ayam goreng yang ada di Jalan Pahlawan Majalengka. Cobain deh, bebek asap bakarnya tuh, aduh enak banget. Terus bebek gorengnya juga enak. Jangan lupa cobain pencok katelnya. Jadi pencok katel itu hidangan sambal tradisional khas Kabupaten Majalengka yang isinya itu dari pucuk atau daun pertama yang baru tumbuh dari tanaman kacang kedelai. Disajikan mentah dan dicampur dengan sambal. Jadi rasanya itu pedas, gurih, seger, dan kayak ada sedikit rasa manis alami dari daunnya. Wajib banget cobain pencok katelnya ayam Sigana. Yang kedua ada warung Panuju di Jalan Emen Slamet. Sebenarnya kedua kuliner tadi tuh masih berdekatan dengan Point of View Resort semalam. Terus kalau warung Panuju ini sebenarnya bentuknya kayak warung jadul gitu. Jadi kalau dari dekorasinya juga ada dekorasi-dekorasi zaman 80-an. Bahkan foto presidennya pun masih Soeharto. Pilihan makanannya tuh lumayan banyak. Ada mie kangkung, ada bakso, ada soto daging juga. Ini kami cobain enak-enak dan harganya tuh murah meriah. Sekitaran 17.000 sampai 20.000-an. Bahkan soto dagingnya juga dagingnya banyak loh dengan harga segitu. Jangan lupa juga cobain es serutnya ya. Cuman paling kekurangannya di sini tuh smoking area semua, bahkan yang di dalam ruangan juga smoking area. Jadi kalau untuk anak-anak ya paling seperti kami melipir di outdoor yang malah lebih dekat warungnya gitu. Oke, teman-teman masa gitu, itu dia perjalanan kami 2 hari 1 malam di Majalengka. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau datang ke Majalengka ataupun yang ingin ikut berwisata dari rumah aja. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye.